Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami dalam program Untean Mutiara, penyejuk jiwa, pelipur lara. Dan saat ini kami teringat dengan apa yang pernah kami tulis. Tanda Allah mencintai seorang hamba. Tanda Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba adalah di saat Allah mempermudah hambanya berlaku amal-amal soleh di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, tanda Allah Subhanahu wa ta'ala membenci hambanya adalah di saat Allah mempermudah hambanya berlaku amal-amal kejelekan di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita harus merenung bagaimana kesehari-harian kita. Kalau orang ngaku dicintai oleh Allah banyak, tapi mendapatkan predikat kekasihnya adalah orang-orang pilihan. Sebenarnya kalau kita ingin tahu barometer kedekatan diri kita kepada Allah itu seperti apa, ya aktivitasmu sehari-harinya apa. Kalau aktivitasmu sehari-harinya adalah hal-hal yang menjadikan Allah ridho, kebaikan demi kebaikan senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan yang dilakukan menularkan untuk melakukan kebaikan yang lainnya, maka yakinilah engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, jika berlalunya detik, berlalunya menit, berlalunya jam, berlalunya hari, kok ternyata yang bertambah adalah kejelekan. Kejelekan satu menambah kejelekan kedua, menambah kejelekan ketiga. Hampir setiap menit programnya kejelekan-kejelekan terus, maka jelas dirimu adalah orang yang dihinakan oleh Allah. Dirimu adalah orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi berada di momen-momen yang mulia, hari-hari yang mulia, hari-hari yang istimewa. Seperti hanya sekarang ini termasuk adalah bulan Asyhurul Hurum. Bulan ini termasuk adalah bulan Muharram, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kemuliaan Muharram. Artinya di bulan ini Allah banyak mempermudah kepada hambanya di dalam pengkabulan doa, mempermudah di dalam hambanya untuk perlipatan ganda pahala. Artinya kebaikan apapun dibuka oleh Allah di bulan Muharram ini. Lah kok ternyata ada orang sudah tahu bulan Muharram ini termasuk adalah Asyhurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Lah kok dipakai maksiat? Ini seapes-apesnya manusia itu, sejelek-jeleknya manusia. Maka ayo jangan sampai kita ini pandai mengaku dicintai Allah, dipilih oleh Allah, tapi nyatanya beda. Kalau asal-asal ngaku dengan mulut banyak. Burung aja bisa ngaku kalau dirinya dicintai oleh Allah. Burung yang bisa berbicara itu. Binatang yang bisa dilatih untuk berbicara sangat mudah dia mengaku sebagai pecintanya Allah, kekasihnya Allah. Akan tetapi ketahuilah, kekasih Allah yang sesungguhnya itu muaranya langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tandanya adalah sehari-harinya tiada lain kecuali yang dilakukan adalah kebaikan. Maka ayo bagaimana aktivitas kita? Dan kebaikan ini harus direncanakan. Kebaikan ini harus diprogram. Maka sebaik-baiknya hamba itu tidaklah dia itu mau tidur kecuali memprogram kebaikan apa yang esok akan dilakukan. Oh, besok saya jam 3 malam saya harus bangun. Jam 3 malam harus bangun malam saya ngambil wudhu. Kemudian sholat 2 rakaat, nambah 2 rakaat lagi sampai 9 rakaat. Kemudian melanjutkan membaca Al-Quran, itikaf sampai subuh, menunggu waktu subuh, kemudian sholat berjamaah, kemudian mencari nafkah, mencari rezeki untuk keluarga tercinta, kemudian sholat duha, kemudian infak sedekah, kemudian hadir majelis ilmu,
kemudian nganter anak sekolah. Nah, ini harus diprogram kebaikan itu. Karena kalau kebaikan tidak diprogram, khawatir akhirnya kita terjumus dalam kejelekan. Orang kalau sudah memprogram kebaikan sehari-hari yang bakal ia lakukan, maka ia akan mudah akan melakukan kebaikan. Lah, memprogram kebaikan itu juga mempermudah orang untuk istiqomah di dalam kebaikan tersebut. Kadang orang itu di dalam melakukan kebaikan tuh kiang-kiangan, semangat-semangatan. Kalau lagi semangat, Masya Allah, total pisan di dalam melakukan kebaikan. Tapi kalau lagi ngedon, aduh, boro-boro sudah. Ngangkat tangan untuk sholat sunnah aja males pisan. Loh, jangan sampai seperti itu. Tanda dirinya adalah termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ia senantiasa programnya adalah menambah kebaikan, tidak berlalu menit kecuali kebaikan yang dipikir, tidak berlalu jam kecuali kebaikan yang dipikir, tidak berlalu hari kecuali kebaikan yang dipikir. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita tengok beberapa hari yang lalu yang sudah kelewat, kebaikan apa yang sudah kita lakukan, atau sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kemaksiatan yang dilakukan. Jika berlalunya hari kemarin, 2 hari, 1 minggu yang lalu kok kejelekan yang mendominasi dalam kehidupan kita, maka Anda seminggu yang lalu termasuk adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Tetapi kalau ternyata kebaikan yang mendominan, berarti Anda adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Menghadirkan rasa hamba dipilih oleh Allah ini penting agar supaya bisa bersyukur. Karena menghadirkan dirinya dicintai oleh Allah itu penting agar supaya dia bisa bersyukur dan berhati-hati agar menjaga makna tersebut, makna dirinya adalah dicintai oleh Allah untuk tidak terjumus dalam kemaksiatan. Penting itu. Karena kalau tidak meyakini dirinya dicintai oleh Allah, mungkin dia akan mudah menjadi orang yang putus asa. Sudahlah, maksiat saja kalau kayak gitu, saya nggak dicintai oleh Allah. Maka menghadirkan rasa dirinya dicintai oleh Allah itu penting, akan tapi ada buktinya. Amal kebaikan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pastikan jika dirimu ingin tahu dirimu dicintai oleh Allah ataukah tidak, maka kesehari-harianmu ditengok, kebaikankah yang mendominan atau kejelekankah yang mendominan. Kalau kebaikan yang mendominan, pastikan dirimu adalah dicintai oleh Allah. Namun jika sebaliknya, pastikan dirimu adalah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya untuk berlaku kebaikan sebanyak-banyak mungkin dan dilakukan dengan ikhlas dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.